Selamat malam pemirsa. Salam jumpa pemirsa televisi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Haisha Imanda dan tentunya dengan rekan saya Saya Muhammad Zikri Negara. di acara Komshow Komshow XX1. XX1. Dewasa ini banyak orang yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengabdikan dirinya sebagai aktivis sosial. Bagaimana tidak? Aktivis sosial merupakan wujud dari kedermawanan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk hidup yang lebih baik. Iya, aktivis dekat dengan istilah-istilah kemasyarakatan dan pembelaan atas masalah-masalah tertentu yang biasanya berhubungan dengan masyarakat lemah, seperti halnya dengan kesetaraan pendidikan, hak-hak perempuan dalam penegakan hukum, pelayanan kesehatan, dan juga termasuk upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Aktivis sosial bukanlah profesi yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi kini aktivis perempuan juga banyak di Indonesia khususnya. Salah satunya adalah bintang tamu spesial kita pada malam hari ini, yaitu seorang perempuan hebat yang mengabdikan dirinya sebagai aktivis sosial. Dengan senang hati kita sambut Ibu Rani Permata. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Ibu mau dipanggil apa Ibu? Ibu, Ambu Ibu atau apa? Ambu. Neng nggak mungkin ya? Ya, Oh, nggak mungkin. Ya, udah berarti Ambu aja deh. Ambu aja. Bu. Ambu ini kabarnya bagaimana Ambu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau sekarang tuh aktivitas Ambu tuh ngapain aja sih? Kebetulan kemarin itu baru selesai syuting. Oh, iya. Kebetulan suami saya Kang Diki Chandra menyutradarai, kemudian beliau penulis juga Kabayan Millennial The Series ya, 20 episode. Saya berperan sebagai Ambu Lani, ibu dari salah satu pemeran pendukung utama di sana gitu. Lokasinya di sekitar Padalarang, jadi mengisahkan tentang Kabayan gitu. Tentu tahulah ya di masyarakat Jawa Barat seperti iya. apa gitu. Oh, itu yang kemarin-kemarin diupload di media sosial itu Ambu ya? Betul, Iya. baru selesai beberapa hari yang lalu. Nah, Ambu kan udah lama nih gak main peran. Nah, gimana sih perasaannya tuh tiba-tiba main peran lagi gitu? Jadi kebetulan dulu kan masih langsing gitu, sekarang udah gendut. Jadi perasaannya ada sedikit minder gitu, ada sedikit malu gitu ya. Tapi sejauh ini sih so far so good lah, Cie. Iya, so far so good. Mungkin untuk awal-awal lihat kamera lagi agak nervous gitu udah pasti. Tapi karena sutradaranya kebetulan kenal dekat, Suami jadi sendiri. jadi alhamdulillah bisa beliau bisa mengarahkan, biasa membawa suasana juga menjadi seru gitu ya. Jadi ya dijalani aja, enjoy gitu. Nah, seperti yang kita lihat ya Ambu ya di Instagram Ambu itu, Ambu memiliki banyak cukup followers, yaitu 112.000. Oh Ya, ya, iya kan, Ambu? oh iya ya, nggak tahu. Soalnya itu banyak banget, saya aja kayaknya Iya, cuma iya. 1.000. Berarti 1/100 ya Ambu. Aduh. Nah, itu tadi kayaknya udah dijelasin Ambu terkait peran. Soalnya kemarin kita lihat di Instagram Ambu itu sedang memainkan peran ya. Apakah itu sama yang tadi Ambu? Betul. Oh, sama. Ya, betul, sama. Berarti kita next question aja. Ternyata Ambu selain terjun di media industri, Ambu juga memiliki banyak pengalaman di bidang sosial ya Ambu. Nah, itu tuh bahkan Ambu menjadi ketua dari beberapa organisasi. Tepatnya salah satunya pada tahun 2018 lalu, Ambu menjadi ketua konsorsium Gerakan Rela untuk Merdeka. Iya. Nah, itu apa sih alasan Ambu bisa mau terjun ke bidang sosial tersebut Ambu? Sebetulnya itu dari tahun 2009 ya. 2009 alhamdulillah dulu jadi memang bergerak di bidang sosial. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau program-program untuk masyarakat ya, khususnya pada saat itu karena saya sebagai istri wakil Bupati Garut, sehingga banyak sekali kegiatan yang memang berfokus di Garut. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di luar daerah juga kita beberapa kali sharing dengan beberapa daerah lain, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Pada saat itu ada koin rela untuk mereka, jadi pengumpulan koin-koin
dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, kemudian dari isi pejabat juga, dari kalangan artis gitu ya, dari kalangan pengusaha juga kita rangkul, kita bersinergi untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Kemudian ada rela kursi roda, pemberian kursi roda kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian saya juga sempat ngamen gitu ya. Kenapa? Untuk memotivasi masyarakat supaya masyarakat mempunyai kepedulian yang baik untuk membantu sesama, terutama masyarakat-masyarakat yang memang pada saat itu dilanda bencana, misalnya bencana alam, banjir bandang, gempa bumi atau dan lain sebagainya, seperti itu. Itu untuk yang mengamen itu bersama-sama atau gimana, Bu? Ya, jadi saya mengajak beberapa teman-teman di kalangan kedinasan, kemudian teman-teman artis juga sempat beberapa kali saya ajak gitu ya, Kang Komeng, Kang Sule, dan lain sebagainya, dan mereka alhamdulillah rata-rata mempunyai empati gitu yang bagus untuk membantu masyarakat ya gitu. Jadi kita keliling gitu, ngamen, saya nyanyi, ada yang main gitar. Nah, kemudian masyarakat dengan sukarela memberikan koin, itu yang tadi program koin rela untuk mereka seperti itu. Tidak terbatas gitu ya, ada yang ngasih yang Rp500, Rp2.000, ada yang Rp100.000, ada yang Rp50.000, Masya Allah. Pokoknya sempat satu hari saya ngamen dapat sekian juta gitu. Nah, sehingga uang tersebut kita kumpulkan gitu ya di kas kami, Lembaga Sosial Konsorsium Gerakan Rela untuk Mereka, kemudian kita salurkan kepada masyarakat yang memang diprioritaskan pada saat itu untuk kita bantu. Oke, baik. Berarti itu sangat berkesan ya. Tapi menurut Ambu ada nggak sih yang benar-benar nyentuh hati Ambu gitu, yang paling berkesan selama Ambu tuh ngelakuin apa tuh namanya? Kegiatan sosial. Kegiatan sosial kayak gitu. Pada saat itu pernah ya, namanya di Talegong, itu di Garut Selatan paling ujung, itu bahkan dekatnya ke Pangalengan, Bandung ya. Dari kota Garutnya sendiri menempuh waktu 5 jam. Masya Allah, Garut itu luas sekali dengan 42 kecamatan, 427 desa, dengan banyak sekali potensi gitu ya. Tapi diujinya juga sama Allah luar biasa. Pada saat itu kita diuji dengan gempa, kemudian ada banjir bandang dan lain sebagainya. Pada saat itu masyarakat sedang di tenda-tenda darurat ya, seperti itu. Jadi saya datang ke sana dengan keadaan yang pada saat itu memang belum terkumpul bantuan-bantuan atau dari dinas sosial dan lain-lain, karena membutuhkan prosedur ya, proseduralnya lama, sehingga saya berinisiatif mempunyai dana pribadi meskipun tidak banyak, ya udahlah kita jalin sinergitas dengan teman-teman, mengajak rekan-rekan kita bawa ke sana, saya menginap di tenda. Nah, tapi tidak sampai, maksudnya sampai malam sekali, nah tapi nginapnya di rumah warga gitu ya. Saat itu saya hanya membawa permen, membawa biskuit, membawa dan lain-lain yang dibutuhkan terutama buat anak-anak dulu. Karena anak-anak itu mempunyai kadar stres yang melebihi dari orang tua ya. Nah, mereka berhenti sekolah, mereka ingin bermain juga tidak bisa karena keadaannya memang rumah-rumah pada rubuh gitu ya, dan fasilitas pendidikan juga rusak pada saat itu, sehingga membutuhkan trauma healing untuk membangkitkan rasa pasca traumatiknya mereka gitu. Jadi saya nyanyi-nyanyi, bapak-bapaknya juga kita kumpulin, yuk pada main gapleh, ada yang punya kartu remi, jadi minimal mereka bisa memberikan motivasi sebagai orang tua kepada anaknya langsung, karena kan kadang-kadang anak-anak itu tingkat kepekaan malunya tinggi gitu ya. Kalau misalnya sama orang lain, aduh isin akhirnya ngumpet gitu. Nah, akhirnya ya udah yang kita bina waktu itu orang tuanya juga gitu dilibatkan, sehingga mereka kalau traumatiknya sudah tertangani minimal pada malam itu, besoknya mereka bisa memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anaknya gitu. Jangan sampai ada trauma yang mendalam sehingga mereka malas untuk sekolah, ketemu orang, ada yang lihat orang itu sampai teriak gitu, karena dia pada saat itu kebetulan lagi di rumah pada saat bencana terjadi. Jadi dia ya trauma gitu, merinding saya juga sampai lihatnya, sampai pokoknya teriak-teriak gitu. Akhirnya setelah beberapa hari saya bolak-balik ke sana bersama tim, alhamdulillah mereka bisa tertangani gitu ya. Dan alhamdulillah juga pada saat itu kepala daerah juga akhirnya datang membantu beserta yang lain-lain seperti itu.
Nah, tadi kan udah banyak banget ceritanya ya Ambu ya. Nah, pelajaran penting apa sih Ambu yang dapat Ambu petik ketika menjadi terjun sebagai aktivis sosial tersebut? Ya, terutama di dalam harta kita ada hak orang lain. Itu yang harus difahami betul-betul, digarisbawahi gitu, bahwa ini bukan hanya sekedar rasa kemanusiaan, tetapi ada kewajiban dan hak di dalamnya yang harus kita penuhi gitu kepada orang lain. Terlebih kepada orang-orang yang memang misalnya istri kepala daerah gitu ya, atau aktivis sosial yang memang mempunyai komitmen yang baik di dalam dirinya bahwa hidup saya untuk diabdikan kepada masyarakat. Tetapi tentu saja sebagai istri dan ibu yang baik tidak boleh mengesampingkan itu, tetap harus menjadi skala prioritas dengan izin suami dan ridho dari orang tua, izin dari anak-anak juga, bahwa ada waktu-waktu yang memang harus kita bagi dengan orang lain seperti itu. Baik, wah hebat banget ya. Sampai Banyak banget terharu nggak sih? kegiatan. Terharu tadi yang Saya nggak cerita sedih loh. tadi yang itu yang trauma gitu-gitu tadi Iya, Ambu iya, sedih oke, banget oke. sampai Sampai teriak-teriak gitu ya emang ya? Betul, betul. Oh, berarti Teriak-teriak dan misalkan gempa atau longsor tuh bener-bener bikin shock banget gitu. betul, sangat. Dan ada pengalaman juga nih yang berkesan di sana tuh. Jadi waktu itu karena suami istri tidak bisa melakukan hubungan seksual, ya, Iya. menyalurkan hasratnya. Nah, akhirnya kita berinisiatif bersama teman-teman membuat tenda cinta. Nah, jadi si tenda itu dibuat bergiliran nanti. Ini bukan vulgar ya, karena ini untuk pendidikan juga. Karena di dalam trauma healing dan program itu ada seperti itu. Kemudian saya juga bawa tenda, jadi kayak semacam tenda musola isinya. Di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan khusus untuk ibu dan anak-anak yang ingin belajar mengaji, kemudian belajar mengajar lah gitu. Di dalam tenda tersebut seperti itu. Wih, ini baru tahu tuh ada yang Iya, kayak baru gitu. tahu Kita tuh. cuma taunya ya udah tenda kungsi, ya udah ngungsi. pengungsi. pengungsian gitu semua ya. sama gitu. Rata Ada. ada kayak gitu ya. Ambu. Ada. Oke. Nah, Ambu juga pernah dapat penghargaan kalau nggak salah itu dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kalau boleh tahu penghargaan apa ya, Ambu ya? Oh iya, dulu 2011 ya, Satya Lancana Kebaktian Sosial dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi itu penghargaan dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang sosial yang diberikan kepada masyarakat sipil gitu, atau akademisi gitu ya, atau masyarakat biasa yang memang concern atau konsisten terhadap membantu sesama seperti itu. Seperti yang kita lihat ya Ambu, Ambu sampai sekarang ya masih aktif terjun di bidang sosial ya Ambu. Ya, alhamdulillah Nah. sampai sekarang masih aktif. Ada beberapa organisasi. Dulu juga saya sempat ketua Yayasan Thalassemia Indonesia cabang Garut. Nah, jadi thalassemia itu adalah penyakit kelainan sel darah yang diturunkan. Jadi dia itu bukan diturunkan, memang ada beberapa jenis, ada mayor, ada minor gitu ya. Jadi memang itu kelainan sel darah, dan dia yang sudah parah itu mayor namanya, dan dia itu harus seumur hidupnya itu harus ditransfusi darah minimal 2 minggu sekali seperti itu. Dan angka thalassemia di Indonesia itu cukup lumayan tinggi ya. Dan kalau menurut saya nih, sosialisasi pemerintah daerah ataupun masyarakat juga memang masih sangat minim ya, Kurang. gitu. Sehingga masyarakat juga masih bingung thalassemia apa bedanya sama yang lain-lain, sama leukemia atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya beda sekali gitu. Jadi memang harus screening gitu. Kalau mau menikah nih, apalagi kalau screening dulu sebelum menikah, apakah ada pembawa sifat yang bisa diturunkan kepada anak keturunannya ataukah tidak, karena memang ini nanti keturunannya ini akan melahirkan generasi yang thalassemia juga. Meskipun memang genetik ya, Bu, ya? betul, meskipun memang tidak banyak. Kalau yang mayor sama yang mayor udah pasti banyak ya, sekian persen gitu. Tapi kalau misalnya yang minor dengan yang pembawa sifat dengan yang normal itu hanya 15-25%. Tapi tetap ada kemungkinan besar seperti itu. Makanya harus hati-hati juga gitu. Oh iya, bahkan Ambu kemarin waktu Cianjur juga sempat ke sana sama Wanbi ya? Ya, sama Wanbi sama Iya. beberapa teman-teman aktivis sosial juga di sana. Trauma healing juga gitu. Iya. Baik. Nah, mungkin sebagai penutup nih Ambu, ada nggak sih pesan dari Ambu buat anak-anak muda yang ingin terjun juga nih
sebagai aktivis sosial gitu. Ya. Pesannya sebelumnya jalani saja, syukuri hidup, berusahalah, iringi dengan doa, raihlah mimpi, gunakan akal, jangan bermimpi di dalam diam. Nah, jadi anak-anak muda ini kalau memang ingin meraih sesuatu gitu ya, bermimpi sesuatu, jangan diam. Jadi memang harus salah satu kunci keberhasilan adalah inovasi. Inovasi itu lahir dari kreativitas. Dengan kreativitas kita harus dituntut melakukan aktivitas yang berbeda daripada orang lain. Nah, ini juga tentu dikait eratkan dengan niat kita, dengan kemauan kita, tindakan kita, apapun yang kita ingin lakukan di depan tentu saja harus dimulai dari sekarang. Kreativitas itu sangat-sangat penting gitu ya. Nah, jadi untuk para pemuda-pemudi harapan bangsa yang tentu saja di pundak kalian masa depan bangsa ini, hati-hati dengan niatmu karena niatmu akan menjadi pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu karena ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu karena karaktermu akan menjadi sifatmu. Hati-hati dengan sifatmu karena sifatmu inilah yang akan menjadi penentu keberhasilanmu. Bagus banget ya. Iya. Apal nggak? Coba diulang. Aduh. Hati-hati di Kayaknya jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di Aduh. jalan. Kayaknya harus lihat itu lagi tadi kita nonton ulang baru. Hati-hati. Iya, hati-hati. Oke, mungkin terlalu asik nih kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita udah lama ternyata ya ngobrol ya. Di penghujung acara kita Iya, nih. udah benar di ujung tombak kita. Bentar lagi jatuh ini. Ya. Ya, terima kasih Ambu sudah berkenan hadir di Sama-sama. acara kami di acara Komshow Komshow XX1. XX1 Ya. untuk sharing mengenai pengalamannya selama menjadi aktivis sosial. Ya. Tentunya sebuah kebanggaan juga nih buat kami bisa berbincang langsung dengan Ambu, Sama-sama. seorang perempuan aktivis hebat nih Ambu. Terutama Sama-sama. ini kan sangat menginspirasi ya Ambu. Terutama kita juga sebagai Gen Z. Gen Z. Iya. Nah, sebelum acara ini selesai Ambu, Oke. mungkin kita pengen dengar perasaan Ambu nih bagaimana udah diundang di acara Komshow XX1 malam ini Ambu. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Saya juga menjadi semangat muda kembali gitu. Karena kebetulan harusnya anak-anak muda ya. Jadi saya mengapresiasi mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa berkelanjutan gitu ya. Bisa menampilkan juga narasumber yang lain yang lebih bisa memberikan inspirasi dan motivasi yang lebih baik lagi ke depan. Jadi terus semangat anak-anak muda. Kalian hebat. Iya. Tadi kesan pesannya sangat bermanfaat ya, khususnya bagi saya selaku host yang muda. Bagi saya juga hostmu. Ya udah, Pada mudanya. kan tadi kesan pesannya buat anak muda. Jadi kita sebagai host muda gitu Yaudah, ya. saya juga sangat Oke. bermanfaat bagi host kita berdua yang muda. Iya. Ya. Iya, kebetulan kami berdua muda jadi sangat bermanfaat bagi kami. Iya. Penonton juga masih muda. Oh iya, penonton juga masih muda. Ini juga ada yang hadir di sini masih pada muda ya, mas-masnya juga tuh yang lagi dengerin Jadi muda semoga ya. bermanfaat bagi para yang muda-muda. Iya. Mungkin yang tua juga boleh merasa dirinya muda jadi Iya. bisa bermanfaat Iya. juga bagi Iya. mereka ya. Dan ngomong tuanya jangan ke kita dong. Oh iya, betul. Mohon maaf ya, Ambu. Iya, iya. Oke. Ya, Usai sudah? usai sudah acara Komshow XX1 pada malam hari ini. Tapi tak perlu bersedih nih pemirsa di manapun Anda berada. Asik. Karena besok kita akan hadir lagi yang pastinya dengan tamu-tamu yang lebih inspiratif. Saya Haisha, Saya Zikri, pamit undur diri, sampai jumpa di esok hari tentunya di acara Komshow XX1. Perempuan dalam itu ketawa mas. Aduh. Dewasa ini banyak orang yang memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa.
Kenapa jadi mahasiswa? Lu dong. Waduh. Maaf ya. Lagi-lagi banyak ucapan terima kasih dari kami, khususnya dari saya sebagai host dan Saya host juga, Aisyah Imanda. Ya, baik. Pamit undur diri dan sampai jumpa. besok di Komshow XX1. Semoga di kemudian. Ya, bismillah. Yo. Nyebelin banget. Gak usah bismillah. Ya Allah. Itu jadi gak bagus. Apa hubungannya ya? Aduh. Dan selaku saya MC. MC atau host? Oh ya. Oh iya host. Iya, gak apa-apa. Sama aja kali. Ya udah sama aja. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Pamit undur diri. Di acara dan semoga gimana sih? Udah ngeguluyur bagus. Gak apa-apa. Berarti pas one kita maju ke depan berdua gitu? Atau Aisyah aja? Oh, berdua. Kenapa sih, Bang? Saya mau. Terakhir doang salam-salaman gitu loh. Buat di kredit title. Oh, iya. Iya. Berapa? Oke. Kalau kayak penyerahan simbolis ya. Aduh, saya malu. Udah salaman terakhir. Saya Bu. Oke.